Kalau bengkel satu mumet ya? Mumet. Enggak makan. Karena itu pengalaman. Dulu ada iya. temen yang satu bengkel itu mulai dari kepala bengkelnya sampai dengan adminnya sampai mekaniknya itu keluar bareng. Akhirnya tutup 2 minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Santa SBM Channel. Kebetulan sore ini ada tamu dari jauh. Ini Mas Eri ini penanggung jawab atau PS-nya AHAS Primajaya Primanusa Group. Ini mungkin teman-teman banyak yang belum tahu atau mungkin yang sudah tahu ya pasti familiar lah. Nah, Mas Eri ini hari ini mengelola 6 bengkel. Yuk, kebetulan pas dolin, pas mampir, pas ketemu kayak kontennya di sana ya. Siapa ngerti ya, sharing juga. Sharing lah, siapa tahu ada manfaatnya. Gimana Mas Eri? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Sehat. Terus gini Mas Eri, kan banyak teman-teman itu kan yang istilahnya hari ini itu kan taunya Mas Eri sok ngelola 6 bengkel ya, bisa mengerjakan 6 bengkel atau penanggung jawab 6 bengkel. Asal mulanya tukang mekanik juga? Ya. Tahun berapa Mas? Saya jadi mekanik itu di awal tahun 2011. Kalau sampai sekarang ya 10 tahun lebih lah. 10 tahun 5 bulan. 6 bulan. 6 bulan. Jadi kalau mungkin teman-teman yang istilahnya nggak ngerti kan dikira kan instan. Ya. Tahu-tahu jadi penanggung jawab, tahu-tahu jadi PSI. Jadi Mas Heri ini dulu mekanik juga, terus bekerja sudah 10 tahun. Artinya pernah nggak ngeluh masalah gaji Mas? Ya kalau masalah gaji itu relatif ya. Yang pasti kalau kita ngomong kurang ya pasti kurang. Yang manusiawi. Jadi kalau kita itu mau memandang ke belakang apa yang sudah kita lakukan ya pasti kita bersyukur lah. Karena yang namanya rezeki itu nggak jauh dari apa yang sudah kita lakukan. Artinya gaji itu bukan parameter orang senang dan enggak. Bukan, nggak bisa. Jadi istilahnya gini loh, ini kan juga pengertian buat teman-teman bahwa sebetulnya bekerja jadi mekanik kan saya sudah selalu ngomong loh, nggak ada gaji mekanik itu gede itu nggak ada. Ya benar ya? Nggak bisa. Tapi ketika hari ini Mas Eri ini bisa mengelola 6 bengkel, ya saya sudah pastikan gajinya mesti gede. Ya. Seperti yang saya sampaikan semua itu kan mengikuti apa yang kita lakukan. Artinya hasil itu kan mengikuti, tapi prosesnya itu dari mekanik kemudian. Saya tahu dulu kan kenal sampean itu kan waktu sampean masih jadi mekanik. Terus bosnya sampean punya bengkel satu. Sekarang sudah punya bengkel 6. Alhamdulillah. Artinya hari ini itu benar-benar hasil kerja keras, prosesnya itu dilalui dengan benar sehingga Mas Eri ini dapat kepercayaan loh. Bosnya mau ngelola bengkel. Terus suka dukanya apa Mas? Ngelola 6 bengkel kan banyak orang yang berpikir ngelola 1 bengkel aja susah. Ya. Apalagi 6. Jadi suka duka itu ya pasti ada lah ya kayak namanya pekerjaan ya. Tapi ya yang pasti dalam melakukan pekerjaan kalau kita ngomong susah atau duka ya pasti berat gitu ya. Tapi yang pasti ada suka dukanya pasti ada. Mengelola bengkel itu yang terberat sebenarnya mengelola SDM-nya. Mengelola SDM. Ya maaf ya ini saya sebagai seorang karyawan juga ya. Saya seorang karyawan juga. Tapi untuk owner juga ini salah buat para owner ini juga. Para owner itu ya pasti ngomong karyawanku ini itu sudah pasti juga. Tapi semua itu ya tergantung dari karyawan tersebut. Kalau karyawannya itu ya bisa dipercaya, amanah ketika diberi kepercayaan gitu terus benar-benar dijalankan ya insya Allah untuk owner itu ya akan dulu juga. Karena memang dalam melakukan pekerjaan itu sebenarnya yang paling berat itu adalah mengelola SDM-nya. SDM ya, keluar masuk ya? Ya, keluar masuk. Jadi ketika ada mekanik yang keluar atau mungkin admin atau mungkin ya bagian apapun lah, kru yang keluar otomatis kan pertama kali yang ditanya kan mesti sampean toh. Iya. Nah, terus kemudian kan gini, saya sederhana saja. Sebetulnya istilahnya kita itu kan sering sharing, sering ketemu.
sering ngobrol ya, tapi kan teman-teman belum tahu. Cuman kan kembali lagi bahwa SDM bengkel itu yang susah kan ngadernya. Ngader. Terus tipsnya ngader ya apa? Sama seneng ngambil mekanik yang jadi apa? Kalau ngader aku suka anak-anak yang masih fresh, yang pasti ya, yang masih fresh. Kenapa kok masih fresh? Ketika orang itu masih fresh itu, ibaratnya masih kosong, itu mau dimasukin apa? Dia menerima, dia akan menerima. Itu pasti. Karakter ya. Jadi kita itu membentuk karakter. Tapi ketika kita mendapatkan seseorang yang sudah jadi atau yang sudah bisa itu banyak permintaan dan sebagainya ya, padahal belum tentu hasil dia itu bisa kita nikmati. Belum tentu sejalan ya. Jadi konsep berpikirnya biasanya berbeda ya. Kalau yang baru kita bentuk, kita didik, otomatis karakternya sesuai keinginan ya, kita. Tapi kalau yang lama ya pasti sudah punya karakter ya. Terus gini Mas, ketika 6 bengkel itu kan otomatis SDM-nya masing-masing bengkel itu kan karakternya berbeda-beda ya. Nah caranya supaya mekanik ini istilahnya kan paham toh, ketika anak buahmu itu pasti kan tanya, kamu gajinya berapa, kamu digaji berapa, itu pasti kan pasti tanya. Itu saling caranya gimana? Intip-intip kan biasa ya? Yang pasti gini ya, untuk penggajian ya, kalau biar mereka itu nggak ada pertanyaan masalah gajian, kita transparansi aja. Jadi kita punya rumusan yang seperti apa ya, kita sampaikan. Kalau mereka itu mau ya ayo, kalau enggak ya udah. Jadi sebelum mereka mendapatkan gaji, melihat performan yang dia dapat, performanya sendiri, itu mereka sudah bisa berhitung. Artinya kan gini ya, artinya kan saya ngomong bahwa tolak ukurnya mekanik itu sebenarnya bukan gaji yang besar, tapi transparansi. Betul. Kalau hasilmu kecil, masa harga lo gede. Ya, betul. Kalau mau pendapatannya besar ya mungkin kita bisa ngasih lebih. Betul nggak? Ya, benar. Jadi itu pemahaman yang itu menurut saya itu perlu juga buat teman-teman mekanik ya. Karena nggak semua mekanik itu punya pemahaman seperti itu. Ya, benar. Dan kalau pengen gede ya borongan Pak. Ya, ya jadi sebenarnya mereka itu tahunya itu bosnya itu kaya. Bosnya itu punya uang lebih daripada dia. Terus dia itu nggak lihat datanya dia, nggak melihat performanya dia. Ya otomatis nggak bisa lah. Berarti harus tahu data ya? Tahu data harus. Minimal itu data itu ditunjukkan. Ini loh hasilmu. Ya betul. Itu ditunjukkan terus ya? Harus setiap hari. Setiap hari itu disampaikan. Jadi istilahnya kita nggak ada yang ditutupi ya. Jadi kita itu nggak ada yang ditutupi masalah apa yang dia dapat dalam sehari berapa, unitnya berapa, terus nanti rumus penggajiannya seperti apa. Jadi mereka itu sebelum tanggal 1 pun sebenarnya harusnya bisa menghitung sendiri. Itu namanya sistem ya. Sistem. Terus kan ada kurang dan lebih ya. Ketika bengkel satu itu ada kelebihannya. Kelebihannya kan mengelolanya mudah. Ya, karena SDM-nya cuma sedikit, fokus cuma satu kan. Ya. Tapi ketika bengkel banyak itu istilahnya juga ada kelebihan. Ya. Kelebihannya contoh ketika anggap satu bengkel ini keluar semua, ya. Besok kita tetap buka, benar. Jadi kita tinggal ambil dari yang lain. Menurutmu ya apa? Pandangan gue ya menurut. Ya itu benar sekali. Jadi ketika ada satu bengkel yang bermasalah, ya kita nggak repot kan. Dari depan kan kita sudah ngomong ya, kita transparansi. Kalau mau ikut aturan kita ya ayo. Kalau enggak ya sudah. Nah, ketika mereka istilahnya kurang bisa menerima dengan apa yang kita kasihkan, ya keluar. Nah, ketika mereka keluar semua bareng ya kita nggak bingung ya, kita banyak kan gitu. Kalau bengkel satu mumet ya? Mumet. Nggak makan. Karena itu pengalaman. Itu ada temen yang satu bengkel itu mulai dari kepala bengkelnya sampai dengan adminnya sampai mekaniknya itu keluar bareng. Akhirnya tutup 2 minggu karena dia menyiapkan SDM-nya lagi. Nah ini kalau lebih dari satu bengkel, contoh kayak 6 bengkel. 6 bengkel itu kalau mama satu bengkel itu keluar semua, ya ambilkan saja satu-satu dari masing-masing bengkel, berarti kan ada 5 orang. Ada 5 orang. Artinya bengkelnya tetap buka. Tetap eksis lah. Nah, itu artinya gini loh. Ada kebanyakan pemilik itu yang bekerja
buka bengkel tapi takut ditinggal karyawan. Ya itu salah. Betul nggak? Salah. Jadi termasuk bosmu yo gak wedi buat ditinggal awakmu ya sebetulnya. Nggak takut harusnya karena sudah ada sistem. Sudah sistem. Nah. Artinya terus kemudian Mas Eri takut nggak ke suatu saat aku pas digeser diganti? Ya enggak lah, itu kan tergantung. Tergantung ya. Ketika kita masih bisa memberikan kontribusi ke perusahaan, nggak mungkin lah kita digeser kan gitu. Tapi ketika kita sudah nggak bisa memberikan kontribusi, kita sudah nggak bisa memberikan hasil, atau kinerja kita stagnan, lurus saja, ya nggak mungkin lah, suatu saat pasti akan diganti dengan yang muda-muda. Itu pasti. Artinya itu kan siklus alam. Ya. Kita nggak boleh melawan itu. Itu kodrat. Jadi ketika istilahnya hari ini itu Mas Eri bisa mengelola 6 bengkel, tapi ya harus siap kapan pun kehilangan itu. Siap. Artinya ya harus ada chemistry antara Mas Eri sampai pemilik. Ya, terus yang paling mahal itu percaya Mas. Kepercayaan, betul. Terus yang terpenting sebenarnya dengan posisi saya seperti ini ya, mau nggak mau itu sebenarnya harus wajib dituntut belajar dan belajar. Karena tidak mungkin lah kita mengikuti dunia teknologi ini kita berhenti belajar, apalagi dengan SDM konsumennya yang dengan konsumen teknologi sekarang itu, terus kita menggunakan sistem yang lama itu nggak bisa, ketinggalan pasti. Intinya belajar dan belajar ya. Terus belajar, saya pun juga masih belajar. Jadi buat teman-teman ya, ini mungkin pelajaran kenapa sih kok istilahnya dulu Mas Eri ini mekanik, terus kemudian sekarang bisa jadi pengelola 6 bengkel, terus kemudian sekarang malah diarahkan ya istilahnya yang bikin rincian gajinya kan Mas Eri. Ya betul. Mas Eri nanti kalau ibaratnya gini kan, waktu kemarin kan bergantung ke seseorang lah yang buatkan. Nah, hari ini kan sudah ke Mas Eri. Nah, Mas Eri nanti bisa delegasikan juga nggak ke SA-nya? Ya itu harus. Jadi sebisa mungkin nanti seperti yang saya sampaikan, kita itu transparansi. Jadi sebisa mungkin itu mereka bisa menghitung apa yang akan mereka dapat. Jadi rekapan gajiku yang rekap kepala mekaniknya ya? Bisa, itu bisa juga. Bisa banget. Tidak perlu ada yang ditutupi. Nggak usah. Nggak penting gitu. Bentuk transparansi. Ya. Jadi ketika kita sudah open mindset kita sudah kita buka, kemudian penggajian itu sudah transparan, maka nggak perlu ada yang ditutup-tutupi, semua bisa menghitung. Ya, SA bisa ngerekap gajian kan, mekanik pun bisa. Nah nanti bosnya tinggal, Pak ini rincian gajinya, rumusnya seperti ini, totalnya sekian. Ya. Jadi bosnya tinggal transfer kan, ini kepala mekaniknya masing-masing, kepala mekaniknya yang membagi ke karyawannya, ke kru. Jadi kalaupun nanti kalau mereka itu merasa kurang, yang namanya manusiawi ya kan, selalu ada seperti itu. Jadi tinggal kita ambil rumusnya, kita serahkan lagi, suruh hitung sendiri. Terus intinya kan poinnya tadi kan, pertama ya bekerja itu tidak harus hanya melulu fokusnya gaji. Ya benar. Yang kedua, proses itu berjalan. Maka ketika bisa, pendapatan akan mengikuti. Dulu gaji berapa, sekarang pegang bengkel 6 pasti gajinya lebih gede, banyak besar kan itu ya. Terus ketiga, kita lebih senang mencari mekanik yang fresh karena bisa membentuk karakter itu. Terus keempat, sistem yang transparan, jadi semua bisa menghitung pendapatan itu. Menurut saya itu poinnya, poin tertinggi. Nah terus sekarang masukkan Mas Eri, ini terakhir pesan-pesan, nggak usah panjang-panjang, kalau panjang-panjang sih delok males. Ya, pesan-pesan buat teman-teman pemula ya, mungkin buat bengkel atau mekanik lah pemula, harusnya seperti apa sih? Pesan saya untuk mekanik pemula atau teman-teman ya yang masih fresh, ketika kita memulai bekerja, itu lakukan pekerjaan dulu sebaik mungkin ya. Berikan kontribusi dulu sebaik mungkin. Saya yakin yang namanya rezeki itu nggak kemana. Rezeki itu datangnya sesuai dengan apa yang sudah kita lakukan. Jadi jangan pagi datang sore pulang terus minta uang banyak, nggak mungkin. Artinya kan itu kan jangan bertanya apa yang saya dapat, tapi tanyalah apa yang kamu berikan. Betul. Apa yang sudah kamu berikan. Betul. Oke, mungkin nggak usah susu Mas. Terima kasih masukannya, terima kasih sharingnya. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya buat teman-teman juga. Selamat belajar,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.